Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang liabilitas jangka panjang dengan judul Utang Obligasi dan Investasi pada Obligasi dengan kelompok yang beranggotakan Sabrina Fadila Putri, Nyimas Marcelia Wulandari, dan Era Putri Andini. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Era Putri Andini. Eh, jadi di sini saya akan menjelaskan liabilitas. Angka panjang digunakan untuk menunjukkan hutang-hutang yang pelunasannya dilakukan dalam waktu lebih dari 1 tahun atau akan dilunasi dari sumber-sumber yang bukan dari kelompok aktiva lancar. Nah, hutang obligasi. Pengertian hutang obligasi adalah surat utang jangka panjang yang diterbitkan dengan nilai nominal tertentu oleh satu lembaga dengan waktu jatuh tempo tertentu. Di sini ada karakteristik obligasi. Yang pertama, jangka waktu obligasi. Nah, jangka waktu obligasi di Indonesia umumnya mulai dari 1 hingga 10 tahun, namun mayoritas jatuh tempo suatu obligasi adalah 5 tahun. Yang kedua, nilai obligasi. Besaran jumlah emisi obligasi yang dikeluarkan harus ditentukan sesuai dengan performa perusahaan, aliran arus kas, dan besarnya keperluan bisnis. Nah, ada yang ketiga, jadwal pembayaran. Periode pembayaran dapat berbeda-beda tergantung kesepakatan, bisa per semester, atau per setiap triwulan sekali. Yang keempat, prinsipal dan kupon rate. Prinsipal rate adalah nilai uang yang harus dibayarkan para penerbit obligasi kepada pemegang obligasi saat menginjak waktu jatuh tempo, sedang coupon rate adalah suatu tingkatan bunga yang harus dikeluarkan oleh para penerbit obligasi untuk dibayarkan kepada pemegang obligasi setiap periode yang telah disepakati. Baik, selanjutnya akan dilanjuti dengan rekan saya. Baik, materi selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu jenis obligasi berdasarkan pembayaran bunga. Yang pertama ada obligasi kupon. Obligasi kupon merupakan surat utang yang pembayaran bunganya dilakukan secara berkala. Yang kedua ada zero coupon bond. Zero coupon bond adalah surat utang tanpa bunga, serta tidak perlu dibayarkan secara berkala. Yang ketiga ada obligasi fixed coupon atau kupon tetap, yaitu obligasi yang ditawarkan dengan tingkat suku bunga bernilai tetap hingga waktu jatuh tempo. Dan yang terakhir ada obligasi floating coupon atau kupon mengambang, yaitu obligasi yang ditawarkan dengan bunga yang berubah nilainya berdasarkan indeks pasar uang. Selanjutnya ada cara menghitung bunga obligasi pada harga diskonto. Cara pertama yaitu menentukan diskonto obligasi. Misalnya, perusahaan menerbitkan obligasi yang akan jatuh tempo dalam 5 tahun dengan harga 6 juta rupiah dan bunga 10% dibayar setiap 6 bulan. Jika suku bunga pasar saat terjadi penjualan adalah 12%, maka harga diskonto obligasi adalah bunga dibayarkan setiap 6 bulan sehingga tingkat bunga nominal di setiap periodenya adalah 6%. Didapat dari 12% dibagi 2. Lalu jumlah periode adalah 10 periode. 2 periode dikali 5 tahun. Dan pembayaran bunga per periode adalah 6 juta rupiah dikali 5%, yaitu 300 ribu rupiah. PVIF-nya adalah 1 dibagi 1 tambah R akar T. Dengan begitu, PVIF-nya adalah 1 dibagi 1 ditambah 0,06 akar 10. Sehingga hasil yang didapat adalah 0,558. Nilai PVIF obligasi tersebut adalah 0,05586. Nilai tersebut dapat digunakan untuk menemukan nilai nominal sekarang dengan mengalikannya dengan harga obligasi, yaitu 6 juta rupiah dikali 0,586. Sehingga hasilnya
Rp3.351.600. Yang kedua, yaitu menghitung bunga setiap periode. Misalnya, perusahaan menerbitkan obligasi dengan bunga 6% periode 10 tahun. PVOA dihitung dengan rumus PVOA sama dengan 1 dikurang 1 dibagi 1 ditambah R akar T dibagi R. Sehingga PVOA-nya 1 dikurang 1 dibagi 1 ditambah 0,06 akar 10 dibagi 0,06. Dan hasilnya 7,3567. Selanjutnya, mengalihkan jumlah pembayaran bunga dengan PVOA, yaitu Rp300.000 dikali 7,3567. Hasilnya Rp2.200.010. Setelah itu, menjumlahkan nilai pokok obligasi saat ini dengan nilai bunga saat ini. Harga jual obligasi adalah nilai pokok obligasi saat ini ditambah nilai bunga saat ini, yaitu Rp3.351.600 tambah Rp2.207.10. Hasilnya Rp5.558.610. Diskontonya nilai nominal dikurangi harga jual obligasi. Rp6.000.000 dikurang Rp5.558.610. Sehingga hasil akhirnya Rp441.390. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Dimas Marcelia Wulandari. Silakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materinya, yaitu menghitung bunga efektif total setiap periode. Rumusnya, pembayaran bunga tiap periode sama dengan pembayaran bunga X nilai nominal obligasi. Misalnya, nilai pembayaran bunga adalah 5% dikali 10% dibagi 2 pembayaran per tahun sama dengan 5%. Nilai nominal obligasi dibagi 6 juta, maka pembayaran bunga tiap periodenya 6 juta dikali 0,05 sama dengan 300.000. Sehingga beban bunga efektif total pada setiap periodenya, beban bunga total sama dengan nilai sekarang obligasi dikali tingkat bunga efektif setiap periode, sama dengan 558.610 dikali 0,06 sama dengan 333.516. Selanjutnya, mencatat jumlah bunga berbayar dan amortisasi diskonto. Hal ini dapat dilakukan dengan menulis beban bunga efektif total, yakni 333.516 pada kolom debit dan pembayaran bunga pada investor, yaitu 300.000 pada kolom kas kredit. Cara lain dapat dilakukan dengan mencatat beban amortisasi diskonto periode ini, yaitu 333.516 dikurang 300.000 sama dengan 33.516 pada kolom kredit. Selanjutnya, vertifikasi nilai sekarang akhir obligasi. Rumus perhitungan nilai sekarang akhir yaitu tentukan nilai sekarang awal obligasi untuk periode ini, yaitu 5.558.610. Tentukan nilai amortasi diskonto pada periode ini, yaitu 33.516. Hitunglah nilai sekarang akhir obligasi untuk periode ini, yaitu 5.558.610 ditambah 33.516. Hasilnya 5.592.126. Untuk menghitung beban bunga efektif, selanjutnya gunakan 5.592.126 sebagai nilai sekarang awal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.